Apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Mendy Nugroho. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Nur Hayati Ali Assegaf mendorong peningkatan kualitas kinerja DPR RI di usia DPR RI yang ke-72 tahun baru-baru ini. Badan Kerjasama Antar Parlemen akan terus ikut berperan dalam melaksanakan diplomasi parlemen di kancah internasional sebagai bentuk terwujudnya parlemen modern. Sebagai Presiden International Humanitarian Law, Nur Hayati menilai dengan menduduki sejumlah posisi strategis, Indonesia dapat berkontribusi dalam sejumlah solusi atas isu-isu global yang saat ini sedang berkembang. Salah satunya dalam Interparliamentary Union atau IPU dan juga komite-komite internasional lainnya. Salah satu isu yang diperjuangkan adalah terkait dengan kesetaraan gender dan ekonomi berkelanjutan. Selamat ulang tahun DPR RI yang ke-72. Mudah-mudahan kinerja DPR RI semakin hari semakin meningkat, semakin tua semakin matang, dan rakyat dapat merasakan hasilnya. Rakyat menjadi lebih sejahtera, lebih aman, dan hidup dalam keadaan yang damai dan tentram di bumi Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Sekali lagi, Dirgahayu DPR RI, tingkatkan kinerjanya, jaga amanah, dan lanjutkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Terkait dengan cita-cita mewujudkan parlemen yang modern, menurut Nur Hayati modernisasi tercermin lewat keterbukaan DPR RI terhadap perkembangan teknologi informasi, cara berpikir yang terbuka, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Program, karena ini ada 3 sesi yang akan dibahas, yaitu No One Left Behind, artinya tidak ada yang tertinggal. Jadi artinya kita akan membahas hal-hal yang sungguh substansi, dan dalam hal ini peran parlemen yang sangat signifikan dalam pencapaian SDGs ini atau Goal 2030 akan dibicarakan dan akan lebih ditingkatkan lagi kerjasama atau global partnership. Kerjasama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, juga negara-negara yang belum atau kurang berkembang. Dan ini salah satu kerja nyata DPR RI dalam rangka mencapai menuju DPR modern. Ya. Makasih banyak Ibu. Makasih. Ayu, Siva, dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Menjelang penutupan SEA Games 2017 di Malaysia, Indonesia masih berada di posisi 5 klasemen sementara. Pada SEA Games ke-29 ini, Indonesia mengirim 530 atlet untuk mengikuti 36 cabang olahraga. Komisi 10 DPR RI mengkritisi capaian yang sudah dihasilkan oleh kontingen Indonesia pada perhelatan SEA Games ke-29 di Malaysia. Raihan medali emas yang didapat kontingen Indonesia saat ini merupakan capaian terburuk dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Menyikapi penurunan prestasi atlet Indonesia tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI, Doni Ahmad Munir mengatakan, harus ada evaluasi menyeluruh setelah SEA Games ini berakhir. Apa yang menyebabkan target tidak tercapai, terutama dari aspek pembinaan para atlet. Masih ada waktu kepada kontingen Indonesia, terutama para atlet bisa bekerja keras, memaksimalkan ikhtiarnya, usahanya untuk meraih medali-medali yang ada di SEA Games, sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Dengan kondisi saat ini, raihan sementara memang belum mencapai target. Harapan saya ini bisa lebih menambah semangat, memotivasi para atlet untuk berprestasi, untuk meraih medali, dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh kontingen SEA Games Indonesia. Doni juga menyinggung mengenai honor para atlet yang pembayarannya telat. Menurut Doni, honor atlet harus segera secepatnya dibayarkan. Karena itu akan memotivasi para atlet untuk berjuang lebih keras lagi. Doni berharap para atlet lebih bijak dalam meraih prestasi. Jangan karena hanya bonus yang telah dibayarkan nantinya akan jadi pengaruh. Ya, saya harap apa yang menjadi kewajiban pemerintah, terutama berkaitan dengan pemberian honor, harus secepatnya diselesaikan, harus secepatnya diberikan kepada atlet, karena itu akan memotivasi bagi para atlet untuk mencapai prestasi, untuk mencapai targetnya. Harapan saya
salah satu bagian untuk memotivasi adalah adanya insentif, adanya honorer atlet yang harus segera diberikan. Adapun kalau bonus nanti mungkin itu setelahnya. Harapan saya apa yang telah dijanjikan bisa cepatnya direalisasikan. Ya. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia wilayah Bali untuk memberikan sanksi kepada institusi atau lembaga bisnis yang masih menggunakan mata uang asing dalam kegiatannya. Komisi 11 menemukan masih banyak hotel, tempat wisata, dan sekolah internasional di Provinsi Bali yang menggunakan mata uang asing sebagai alat tukar. Anggota Komisi 11 DPR RI, Wilgo Zainar, mengatakan Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga kedaulatan bangsa dari sisi pemerataan penggunaan mata uang rupiah di Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Bali dan Batam, Kepulauan Riau. Wilgo mendorong Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran mata uang asing yang masih marak digunakan di Bali, dengan memberikan sanksi tegas kepada institusi atau lembaga bisnis yang tidak menggunakan mata uang rupiah sebagai alat tukar dalam kegiatannya. Bahwa seluruh transaksi di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah. Ya. Nah tentu ada 1-2 kelompok masyarakat yang masih menggunakan transaksi non rupiah, artinya menggunakan valuta asing, tentu harus ditertibkan. Tidak ada pilihan lainnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kurnia menilai pihak Bank Indonesia wilayah Bali telah melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran mata uang asing di Bali dengan baik. Namun hingga kini masih ada beberapa oknum institusi maupun lembaga yang melakukan transaksi menggunakan mata uang selain rupiah. Selain ketersediaan currency, juga rate yang fair serta layanan yang baik. Juga mungkin pemberian izin bagi perusahaan yang mengajukan izin untuk membuka usaha money changer juga mungkin lebih diperhatikan. Syarat-syarat dan ketentuannya yang berlaku direview kembali. Kalau memang terlalu agak sedikit berat, mungkin bisa direview bahwa kebutuhan sebuah perusahaan money changer itu apa sih. Yaitu memberikan layanan yang baik, ketersediaan currency, dan kemudian rate yang fair. Dari Provinsi Bali, Esti Kartika, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.